Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Malam ini kita akan berbincang sedikit dengan al-ustadz kita, al-ustadz Jiki, yang mana al-ustadz ini adalah ketua atau musyrif di bagian Kism Mauhubin. Yang kita ketahui Kism ini adalah Kism baru di bagian Setia Sunnah tersendiri ya Ustaz. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, di benak kita ada yang bertanya-tanya, apa sih Kism Mauhubin ini? Mungkin kepada Ustaz bisa sedikit menjelaskan apa itu Kism Mauhubin Ustaz? Kism Mauhubin ya. Kism dari namanya aja dah, Kism itu adalah bagian, al-mauhubin itu adalah orang-orang yang memiliki minat dan bakat, al-mauhubin. Jadi kalau dari segi namanya adalah Kism ataupun bagian yang menaungi untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi. Jadi Kism ini itu ada langsung di bawah Uket 3 atau Wakil 3 Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Di samping ada bagian-bagian lainnya, ini adalah salah satu bagian yang di bawah naungan Uket 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Lalu apa dasar dibentuknya Kism ini Ustaz? Dasar dibentuknya Kism ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada Kism ini di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, tapi terhenti, tidak nyampe satu tahun terhenti karena ada beberapa hal tidak berjalan. Berarti sempat vakum lah Ustaz? Ya, sempat vakum. Kemudian pada tahun ini alhamdulillah pada tahun ajaran ini kembali dibuka lagi, diadakan kembali Kism ini untuk mengkhususkan atau lebih pada untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi. Itu kan banyak itu di antara mahasiswa-mahasiswi kita ini yang memiliki bakat-bakat bukan hanya dalam akademik pembelajaran di kelas, tapi tentunya ada yang memiliki bakat-bakat tersendiri. Itulah tujuan dari Kism ini, untuk memfokuskan mereka ke bakat mereka itu, di samping akademik juga memfokuskan mereka mendalami bakat-bakat mereka. Menaungi lah ya, menaungi, memfasilitasi. Jadi Ustaz, apa bedanya Kism kalau Anda lihat ya Ustaz ya? Ini Kism ini seperti Kism Nasyad Ustaz. Lalu apa bedanya Kism Nasyad dengan Kism Mauhubin ini Ustaz? Oke. Sebenarnya di antara kegiatan-kegiatan yang di bawah naungan Kism Mauhubin itu adalah pada awalnya di bawah naungan Kism Nasyad. Kism Nasyad kan seperti namanya, nasyad itu adalah aktif, ya kan? Aktif. Jadi sekarang ini dipecah dan Kism Nasyad ini terkhusus ataupun fokus pada kegiatan-kegiatan rutin. Di samping mengikuti kuliah pembelajaran di kelas, ada kegiatan-kegiatan di luar kelas yang wajib diikuti seluruh mahasiswa dan mahasiswi. Semuanya wajib mengikuti tanpa terkecuali. Sedangkan Mauhubin ini adalah untuk tambahan, tetapi tidak diwajibkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi. Jadi mereka yang ingin fokus untuk bidang mereka, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dinaungi di bawah Mauhubin. Mereka yang ingin mendalami pada bakat mereka tersebut kita naungi, tapi tidak diwajibkan kepada seluruhnya. Jadi siapa yang pengen saja. Misalnya ada halaqah tahfiz, halaqah Hifzul Mutun. Misalnya ada halaqah hifzul mutun. Jadi ini nggak semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti halaqah ini. Hanya alhamdulillah pada tahun ini ada sekitar 150 mahasiswa-mahasiswi yang ikut di halaqah ini. Jadi mereka yang punya kelebihan ataupun punya keinginan untuk memperdalam bakat mereka dalam menghafal mutun, dari mutun ilmiah seperti mutun-mutun hadis. Jadi mereka kita berikan fasilitas. Kita berikan mereka fasilitas bagi siapa yang ingin mendalami bakat mereka tersebut. Contoh lainnya ada dalam jam'iyah Qiraatul Kutub. Jadi mereka yang ingin mendalami bagaimana cara membaca kitab yang benar, kita berikan fasilitas dan lain sebagainya. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang di bawah Mauhubin ini. Mungkin tentu dari Kism ini mempunyai program-program saja untuk kedepannya saja. Apa rencana Ustaz kedepannya untuk mengembangkan bakat mahasiswa itu Ustaz? Program dari Kism Mauhubin ini Ustaz?
Oke, ini kan karena bisa dikatakan karena mengulang kembali, jadi masih setengah tahun pertama ya kan. Jadi masih banyak kegiatan-kegiatan ataupun tujuan-tujuan yang belum terlaksana dari Kisim ini. Dan insya Allah pada kedepannya banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kisim Mauhubin, yang mana ini berkhusus untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa, mendalami bakat-bakat mereka. Insya Allah seperti jambiah-jambiah itu kan kita tambahkan lagi, misalnya jambiah munazarah yaitu debat, yang mana di situ akan mendalami bagaimana retorika berdebat, cara berdebat, memilih bahan dan lain sebagainya. Pokoknya siapa yang pengen mendalami cara berdebat itu akan diberikan naungan, diberikan fasilitas nanti. Kemudian juga contohnya jamiyah Tibun Nabawi itu telah terlaksana alhamdulillah. Ada jamiyah Sohibut Tartil, yang mana dalam jamiyah ini belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi akan diberikan fasilitas dengan ustadz-ustadz yang mumpuni dalam bidangnya. Kemudian dan masih banyak lagi. Dan juga akan dilaksanakan daurah-daurah ataupun pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar seperti imamah ataupun maharoh khitobah dan lain sebagainya. Yang mana dengan maharoh, dengan pelatihan-pelatihan ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada mahasiswa dan mahasiswi kita. Lalu apakah sudah ada kegiatan yang berjalan, program yang sudah berjalan saat ini, Ustaz? Yang sedang berjalan alhamdulillah seperti halakoh mutun itu telah berjalan, dan itu telah berjalan 1 semester, dan alhamdulillah mahasiswa masih bersemangat dan giat dalam menghafal. Dan juga diantaranya adalah seperti mengikuti lomba. Nah, itu sebelumnya kan ada lomba OAC yang dilaksanakan di Universitas Ar-Raniri, yang dilaksanakan oleh Kemenag. Alhamdulillah itu langsung dipegang oleh Kisim Mauhubin. Kita rekrut mahasiswa-mahasiswi yang ingin ikut serta, kita seleksi, kita utus untuk mengikuti lomba ini. Ini lomba tingkat nasional. Alhamdulillah mahasiswi kita dari semester 7 dan 5 itu mendapatkan juara 1 tingkat nasional pada bidang fahmil Quran. Alhamdulillah, mereka mendapatkan medali emas. Itulah salah satu yang telah terlaksana sampai sekarang. Kemudian tentu kan dari kegiatan yang sudah kegiatan mahasiswa sehari-hari, ya, dari kegiatan di kampus, kegiatan nasyad, kemudian kan ini ada kegiatan Mauhubin. Tentu kan kegiatan-kegiatan ini kan membuat penat mahasiswa atau merasa capek gitu, Ustaz. Apakah ada strategi khusus agar mahasiswa ini tetap semangat gitu, Ustaz? Oke, ini sebenarnya tantangan terberat lah, karena kita kan mengatur manusia ya kan. Tapi tentunya di samping kita memberikan kegiatan-kegiatan tambahan ini, ada yang kita inginkan plusnya. Dan ini untuk mereka juga. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, mereka pasti mendapat. Dan tentunya seperti di antara kegiatan-kegiatan Mauhubin halakoh mutun, itu akan kita laksanakan perkumpulan sesekali 1 bulan untuk berkumpul dengan mereka, sharing-sharing gimana, apakah ada kendala dalam menghafal, kita berikan solusi, kita berikan semangat, kita sampaikan nasihat-nasihat. Dan juga kadang-kadang kita laksanakan misalnya makan bersama, kegiatan-kegiatan, mungkin juga ada sesekali rihlah keluar jalan-jalan dengan peserta-peserta dari mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Jadi itulah langkah-langkah untuk menambah semangat mahasiswa, ya. Insyaallah. Mungkin itu saja. Ana rasa sudah cukup informasi yang Ustaz berikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.